Saya nggak Bu, karena saya mungkin Ibu ini pertama kita berjuang dua-dua Bu. PPG sama CDP. PPG alhamdulillah dapat. Dan ada sedikit kali yang Ibu PIC lagi, kemudian Ibu Loka 7, besok Loka ini kan Loka 5. Minggu depan kita Loka 6. Loka 7 udah selesai. Masa ini nanti siapa jawabnya apa? Kalau lulus P3K Bu, Ibu bukan Ibu kebetulan lulusnya di sini. Itu Bu Iyu terus itu salah. Iya. Tapi dia nggak mundur, masih dia itu betul ada masih. Mana mungkin lah ada nih itu ada berapa bulan berjuang mati-matian kok ujung-ujungnya mau begini. Nggak mau ujungnya memang kok bisa saya PPG kalau dibilang sama orang. Jadi kita fokus. Saya kemarin gitu, apapun yang Ibu bilang, oh bisa fokus. Saya fokus dulu. Saya benar-benar belajar SMP. Saya benar-benar belajar walaupun saya lagi ikut JDP. Walaupun ada tugas-tugas saya misalnya yang tidak namanya juga tugas tidak sempurna gitu. Karena saya pun rambut saya pun rontok, saya nggak plan itu saya dua menjalankan memang berat. Memang berat sekali bukan memang orangnya santai tapi saya memang berat sampai ajar saya nggak pernah ajar di sekolah saya sampai tidur jam 4 jam 3 kesempat masuk rumah sakit itu dropnya. Jadi saya bilang sama Bu Julia sama Bu Ucu tadi, Bu Rizka juga kayak satu guru ini Desi fokus. Karena pas mereka kemarin ikut tes saya bilang fokus belajar, benar-benar belajar. Kalau misalnya saya sudah sampaikan sama mereka, aku kedepannya kan terserah mereka. Saya cuma ini misalnya apa yang Ibu sampaikan saya terapkan. Jadi semoga teman-teman bisa menerapkan juga untuk mencapai target tujuannya apa. Saya kemarin aku bilang saya akan mengikut apa P3K. Alhamdulillah P3K juga lulus bukan. Jadi kita benar-benar mencapai target walaupun kita berbareng-bareng bukan. Saya benar-benar untuk kemarin sih saya buat memang khusus saya buat untuk ini. Khusus memang dari dulu itu sampai bergetar karena kita lagi duduk jadi ada kata yang tersedih karena duduk nggak bisa karena dari sebelum nafasnya kan nggak tersengal jadi nggak sedih kemarin sudah dari siswa lagi belajar siswa saya sekarang juga beli bilang sama website buat bisa saya ini kami benar-benar beras buat bisa untuk target kali ini. Kok bisa buat memangnya, kok bisa buat fungsinya untuk sekolah dan ini. kita benar-benar teruskan nanti pas hampir semua pun nggak ngomong mencapai oleh murid semua pimpinan daerah. Oke Bu Afiza, berarti ini untuk tugas daringnya udah selesai semua Bu, yang tugas karena ini kan udah selesai kan? Iya. Pelajaran daringnya udah selesai. Udah kan nggak ada yang tidak menyetujui. Semua Bu, semua. Kalau untuk tugasnya gimana? Udah beres semua? Tinggal aksi nyata nggak boleh begini kan? Ini koneksi yang dapat jadi karena RS-nya kita buka saya demonstrasi baru tadi lagi bisa kirim Bu. Tadi saya buka lagi ini dipanggil untuk pretest PPG untuk data PPG kan Ibu yang saya bacain. Saya bilang Bu coba buka supaya kan dia ada data. Pokoknya saya apapun yang itu saya kasih tahu ke teman-teman gitu kan. Dibuka memang nggak bisa ini. Jaringannya sudah saya konfirmasi sama Bu Umi yang dibilang kan jaringannya ada 30. Jangan dibilang saya nggak kirim juga, padahal saya memang nggak bisa kirim. Saya udah kirim foto di hidung bukan putar-putar Bu. Saya kirim di Bu Umi tadi pagi, saya tunggu semalam sampai jam 3 Bu. Asal tadi tunggu saya tidur tadi pagi jam sekitar jam 7 hampir setengah 8 baru terkirim set baru. Itu kita betul-betul kita Bu. Ya kalau dari memang kayak gitu. Tapi saya sering mengalami seperti itu. Mungkin bisa daerah saya menjalannya. Karena saya juga paling pelosok. Ini kan dekat ini. Karena saya kan di sana yang dekat laut. Ya. Mungkin karena itu. Yang penting saya juga sangat pulang siap semua. Walaupun ada yang namanya juga selalu ada ya. Sebenarnya ada juga yang bagus, ada juga yang kurang kan. Mereka juga kita belajar juga. Terus bukan kemana kita udah belajar modul 3.1. Iya, 3.1 itu kan ada dua tema yang mungkin teringat-ingat Ibu, dilema etika sama juga moral. Iya, di 3.1 kan ya? Iya. Coba kita ingatkan kembali Bu, berdasarkan hasil dari pemetaan yang Ibu buat, yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya ketika Ibu berhadapan dengan
keputusan mengadakan dengan dilema. Kalau dilema etika bukan kita lebih apa mementingkan misalnya lebih ke rasa kasih sayang. Misalnya kemarin ada siswa yang bilang, Bu, saya bukan ini benar-benar terjadi di sini. Saya tidak katakan bukan home jadi dia curhat sama saya, ayahnya mamanya bisa, jadi dia bilang ya aku mau sekolah lagi, tapi dia bilang sudah mau putus terus jadi SPT mau keluar. Jadi saya bilang coba sedikit lagi kamu pertahankan. Saya bilang kan ada saya kasih terus dorongan semangat sama siswa ini. Alhamdulillah kemarin dia dulu dan kemarin sudah itu memang kita dilema etikanya di situ. Jadi kita harus mengedepankan kasih sayang, rasa kasihan kepada siswa kita. Jadi seolah-olah kita merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi dia memang kita membayangkan bagaimana kalau kita jadi ini perempuan dia bertengkar dengan neneknya. Jadi saya ada pas dia cerita saya pun nangis, sangat tersentuh dengan kondisi yang seperti itu. Ayahnya tidak ada di sini, mamanya nikah lagi, dia nikah dengan neneknya, ayahnya juga udah nikah lagi, cuma udah bisa. Pokoknya jadi orang tua sudah memikirkan kehidupannya sendiri. Orang tuanya sudah memikirkan kehidupannya sendiri. Padahal dia merasa mengadakan itu ketika ya kan orang ibunya dengan keluarga baru, ayahnya dengan keluarga baru, sementara dia masih tinggal dengan neneknya. Itu lebih rasa kasihan kita, rasa kasihan. Kalau menurut ibu, ketika kita mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika atau rujukan moral seperti yang kasus ini kan, kalau ibu lihat apa yang lebih harus kita evaluasi di situ? Kalau rujukan moral bukan, kalau misalnya kita di saat kita mau berkeputusan yang kita evaluasi, asalkan keputusan yang kita ambil itu tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan ataupun peraturan-peraturan misalnya seperti tentang peraturan kode etik seorang guru yang ada di PDN itu jangan sampai dilanggar. Kita yang dalam hukumnya misalnya seperti ini, ini ada kasus kemarin ada guru yang dia lulus PPG di dinas, kemudian dia ajukan lagi di Kemenang menjadi pembelajaran bagi kami juga. Jadi guru ini gaji di Kemenang dapat, di dinas dapat. Jadi akhirnya dia dijerat dulu karena kan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan tentang kode etik guru. Di sini dia mengambil dua keuntungan di Kemenang dia dapat sertifikasi, di dinas dia dapat sertifikasi. Dua kali itu akhirnya dituntut sampai dengan 100 juta harus bayar kalau tak salah saya harus bayar itu. Kemudian ada juga ini kasus benar-benar kasus yang ditentang rujukan moral. Jadi keluar di Sinta Karang ini yang di Kemenang ibu ini nyata kejadian sama teman-teman saya keluar BSU tahap kedua. Ini rujukan moral. Jadi kami kan disalurkan uang BSU tahap kedua 1.200.000. BSU pertama kami kan sudah dapatkan 1.800.000 atau lebih kurang 2 juta, 1.800.000. Misalnya ada kepotongan sedikit kan, 1.800.000 kami sudah dapat tahap pertama. Tahap kedua ada beberapa teman yang dapat juga langsung disalurkan lewat rekeningnya melalui simpanikannya bahwa ibu berhak mendapatkan tunjangan BSU tahap kedua. Kita ambil, padahal itu bukan hak kita, itu disalurkan untuk orang-orang yang belum mendapatkan BSU. Jadi kawan-kawan saya di sekolah mereka banyak yang ambil. Ini kan resikonya tinggi. Dia nggak tahu mungkin itu bukan hak dia, tapi di pengumuman sudah dibuat ini disalurkan untuk yang belum mendapatkan. Yang tahap kedua memang dibuat lagi penegasan catatan apabila sudah mendapatkan di tahap pertama maka tahap kedua harus dipulangkan. Kalau itu tidak jelas. Ada jelas juga. Jadi teman-teman saya mereka diam-diam. Yang terjebak di sini saya buat kita ambilnya 2 kali. Buat kita ambilnya di dinas dan buat kita ambilnya di Kemenang. Pas saya cek di simpanika saya tidak ada apakah saya emosi di sini itu menunjukkan moral terhadap saya tidak ada. Akhirnya teman-teman saya ini sampai dengan sekarang masih dikaji di simpanikanya
orang lagi dari sebagainya harus kasih ke operator. Jadi uang itu memang dikembalikan lagi ke pihak kemenang. Jadi ada teman-teman saya yang mengambil dia. Jadi saya tidak mengambilnya Ibu. Kemarin itu ke BG-nya di dinas. Di dinas itu. Jadi ini BSK Ibu. Ada BSK. Ya. Kalau itu rujukan orang. Jadi kita lebih mempertimbangkan delegasinya. Ini nyata ya. Ini ya. Maaf kemudian yang lagi ganggu-ganggu. Enggak, enggak apa-apa. Lagi ini. Mana tadi ini ya? Ini dapatnya. Oh, ya, aku bisa daftar ke BK udah saya sampaikan sama Prof. Belum saya sampaikan tadi. Ini pas aja. Ya, terdaftar. Ya, ya. Ya, Bu Miss, Bu. Kita kan kasih tahu Ya, jangan ketinggalan. Alhamdulillah mulai sukses. Dan pada tenang. Ya, ini ya. Dari nama Sekali, sekali sebenarnya. nama Bu. Alhamdulillah lah, walaupun ini ya. Pertama, dia depan bisa kita lakukan yang Ini lagi. kemarin dia udah 11 kali. Walaupun pada Kalau ini bukan di sini, mau di gedung kan? Nggak jadi. Karena ini tujuan ini mengambil dana dari siswa. Oh. Jadi karena kalau di sana kan budgetnya tinggi. Ya. Nah pertama semuanya sendiri dulu. Syukur ini. Karena di sana biar macet dengan alubara. Ya, jadi tahun depan nanti kita siasati karena anak-anak di sini latar belakang ini bukan punya orang tuanya yang layak. Kita minta 20.000, minta sama bapaknya di rumah 50. Makanya kalau bangunan seperti itu pemberitahuan aja Bu Pak ke ini ke wali siswanya ke orang tuanya. Minta ini kan. kita bilang semua. Akses itu Oh, harusnya. Yang lagi buat cosplay kan, mana? cosplay lagi sibuk cosplay kan ada Umar. Ya. Kemarin juga ada keluarga sekarang. Ya kalau memang memang syaratnya harus ada bukunya dulu SOP-nya. Ya sebenarnya siapa? Ini datanya banyak belum lagi. Enggak, SK pertama tunggu berarti SK pertama tunggu di ini nanti digabungkan dengan SK ini. Jadi digabungkan. Lagi tunggu yang ya. Semua ada bisa daftar untuk mudah-mudahan jadi seperti itu bicaranya. Dan bilang tadi kan di kelas kan? Ya. Udah ada lagi. Itulah rujukan mama saya. Berarti saya nyata terjadi di diri saya ambil. Iya, nggak ternyata memang itu selalu terjadi Bu. Iya. Apalagi dalam ruang lingkup itu sebagai guru itu memang selalu ada. Kalaupun tidak menjadi pemimpin, tapi pemimpin di kelas itu juga ada. Iya, bukan para siswa. Ada amanah dari siswa. Ketika itu berada di sini, berada di program guru penggerak, mungkin ibu baru tahu, oh ini namanya rujukan gerak. Ini namanya nilai juga. Namanya dinamika. Walaupun hal itu sudah dari dulu dialami, tapi kita nggak tahu. Kita juga masih bingung bagaimana mengambil pengambilan keputusannya. Jadi sekarang kan sudah lebih terarah. Terarah Bu. Dan tahu ini bukan belah. Oh ini tidak etika. Oh ini yang bisa ada sama sihat, ada kasih sayang, ini ada berbohongnya kan? Pernah kita bahas juga di situ. Jadi setidaknya itu akan mempengaruhi sedikit banyaknya cara pengambilan ibu ketika ibu nanti berada di dalam kelas. Iya. Mana yang harus saya lakukan? Ya. Ada nggak aturan yang bertentangan dengan keputusan saya? Itu juga harus saya lakukan. Kita tidak semata-mata mengambil aturan, tapi juga seperti tadi ada anak yang harus lulus
udah sering berhadapan dengan siswanya atau apa istilahnya rujukan Qurannya kan, rujukan Qurannya. Jadi dia tidak datang. Kemudian dia dibagi. Akhirnya kami guru membuat apa kesempatan dia tidak mengikuti. Jadi bagaimana kami ingin meluluskan dia. Akhirnya si siswa ini memang benar-benar harus tinggal. Memang dia tidak ada sama sekali bersama sekali. Jadi yang semester 1 ada tapi lebih banyak yang lain. Akhirnya siswa ini tidak lulus. Dengan cuma bisa kasih nilai 50. Karena kan harus isi juga angka DM-nya di situ. Nah, bisa kita kasih kedua di sana. Kita nggak tahu kita udah raih dia, udah bujuk dia, kita rasa kasih aja di rumahnya sama dia juga tidak mau. tapi kita udah lupa karena usaha kita sudah ada. Usaha sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi keputusan ada di dia. Jadi karena kan endingnya dia yang melakukan. Ya. Tapi saya pada teman-temannya kan dia saya untuk diri sendiri pas kami datang, misalnya di mau dia dijemput, dia ada di rumah. Dijemput ke rumah dia ada. Nggak tahu dia di mana. Orang tuanya tahu. Dia tinggal dengan neneknya. Tapi kasus-kasus ke anak sekarang memang kasusnya adalah anak yang memang nggak ada bagian dari orang tua. Iya, itulah itu. Kan ini Bu. Salah satunya itu penyebabnya. Nah di sini kita nggak bisa berbuat banyak dalam arti kata kan kapasitas kita sebagai guru, kapasitas kita sebagai sekolah udah kita jalani, tapi artinya kan kita nggak bisa mencabut lebih banyak. Ya. Nah, Ini kejadiannya baru kemarin seperti kejadian siswa yang tadi. Ini terjadi, memang benar-benar terjadi pas belajar di guru ini. Kok benar ya saya merasakan hal yang demikian. Oh ini rujukan Quran pas saya baca di guru kan, kemudian sharing juga dengan ruang kolaborasi itu semua mereka dia sering berbagi itu pokok kurikulum. Oh saya mengalami kok hal yang demikian. Kemudian pas kemarin ini yang bilang sama Bu Erna. jadi kan udah ini ya. Udah lepas kita kesal bulan ini memang udah 2 kali dia ke rumah mana sebelumnya. Kepala sekolah tak tahu buat surat perjanjian itu kan juga tetap berpengaruh kepada pendiriannya. Ibu, ini kan di Itu modul di 31 terus di modul 32 kemarin kan ibu memetakan aset. aset yang ada yang kita modal manusia. Bagaimana ibu mengidentifikasi aset yang ada di sekolah itu? Cara saya mengidentifikasi dengan cara memetakan ibu. Saya modal manusia memang sudah jelas, bukan ada modal sekolah, Excel, pimpinan daya dan lain sebagainya. Kemudian di modal fisik juga begitu. Saya juga mengatakan kepada teman-teman bisa kolaborasi kalau sekolah saya belum banyak karena sekolah saya sekolah baru, berarti bukan saya berpikir berbasis defisit tinggi, tapi saya tetap berbasis aset. Saya tetap berpikir berbasis aset walaupun sekolah saya banyak kekurangan, mungkin dari kekurangan itu ada kelebihannya, misalnya seperti ambulan itu tidak ada di sekolah lain, tapi sekolah saya punya ambulan untuk anak siswa yang sakit. Itu kami memang gunakan walaupun dari daerah karena bisa pakai di sekolah. Saya pernah mengajarkan siswa pakai ambulan sekolah itu di sini. Untuk itu siswa saya sesak, ampas lagi ngajar sesak, akhirnya saya sampai saya rumah sakit kembali dia. Rupanya pas dikasih makan di rumah sakit, siswa ini sembuh. Sudah sesak ini kan, itu pakai ambulan. Itulah aset yang dimiliki. Misalnya kan dari sekolah saya itu menjadi modal fisika walaupun tidak setara dengan sekolah-sekolahnya Budiska, dengan sekolah-sekolahnya Bukit Air dan sebagainya, orang lain banyak sekali hasilnya. Kemudian kalau misalnya tentang modal budaya atau agama, misalnya di sekolah kami ada penerapan, kita memetakan dulu misalnya seperti kemarin ada safari ibu. Jadi safari itu diangkat dari guru budaya, mereka melakukan safari per tiap menasa, menyampaikan dakwah-dakwahnya. Tapi guru kami di sini juga seperti Abu Bara, seperti Bapak Kepala Sekolah, ini kan tidak ada Bu. Jadi beliau lagi di Katimah untuk melakukan safari yang ada di masa-masa Katimah, kemudian guru yang juga di masa-masa yang ada sekitar sini memang diberi perintah oleh pimpinan yayasan untuk melakukan safari. Jadi guru-guru dari SMP ini merupakan aset yang kami miliki. Ada juga kalwah di sini, kemudian ada juga pengajian tes tafi, misalnya seperti itu.
tarian dan lain sebagainya, tapi bagian pengetahuan yang tentang ini masuk ke budaya, begitu masuk tentang keagamaan, begitu. Jadi baca lagi LPS-nya Bu, ya benar-benar dianalisis, oh ini masuk ini, begitu Bu. Saya kemarin saya memang analisis sendiri Bu. Pertimbangannya ibu memilih ketika ibu apa menjadi pertimbangan ketika ibu mengidentifikasi itu? Apakah ibu anggap itu sebagai bagian dari pembelajaran atau apa? Sehingga ibu bisa kayak tadi seperti dakwah itu bisa ibu kategorikan sebagai aset. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya ini Bu, kita karena itu termasuk ke dalam pengetahuan, jadi kami belum bisa mengimplementasikannya ke siswa. Mungkin di tahun kedepannya kami akan mengimplementasikan ke siswa. Jadi siswa kami akan kami didik untuk bisa berdiri di depan minimal, misalnya ada istilahnya di saat bulan Ramadan itu tauziah ada tauziahnya. Jadi siswa kami mampu berdiri. Kalau untuk tahun ini siswa kami baru mampu untuk ngaji, kemudian azan di saat mereka pulang kampung itu mereka memang melakukan hal yang demikian. Jadi ada termasuk ke dalam aset yang dimiliki oleh sekolah. Itu cara saya mengatakannya Bu. Kalau sekarang dijalankan dulunya, nanti implementasinya tahun depan untuk siswanya. Itu rencana saya. Kalau azan dan membaca Quran itu memang sudah diberlakukan. Oh iya. Berarti dari sekian banyak aset yang sudah ibu identifikasi, ada nggak satu di dalam proses kemarin? Ada nggak satu hal yang memang ibu masih bingung ini bagian dari aset atau bukan? Misalnya, Ataupun ada nggak yang tidak ada di dalam LMS ataupun di dalamnya, tapi itu bisa dijadikan aset? yang tidak Tapi nggak ada. Maksudnya kalau kita bidik ke LMS kayaknya nggak ada hal itu. Tapi ternyata kalau kita lihat ini memang bagian dari aset. misalnya seperti bekerja sama dengan DPR. Padahal itu tidak ada di LMS Bu. Kenapa kita tahu itu adalah modal? Itu termasuk dalam modal aset termasuk dalam aset. Akhirnya kami berpikir kerjasama, karena kami mendapatkan bantuan ambulan itu dari DPR. Sekolah kami mendapatkan, saya seperti Budung ini kami dapatkan dari DPR. Dan DPRK ini dulu alumni di sini juga. Jadi sekarang membantulah daerah kami untuk sekolah kami. Kalau itu kan bagian Bu. Bagian dari aset ya. Kalau itu bagian dari aset. Pertama Itu yang saya tanya tadi. ya, pertama saya nggak berpikir itu kan. Saya baru cuma DPR itu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR itu. Karena kami berpikir ini termasuk ke dalam aset juga. Di akhir baru setelah kolaborasi di akhir saya baru memikirkan lagi. Baru keluar ide, padahal itu tidak ada di LMS. Saya sudah baca beberapa kali, sudah saya pahami, saya nonton videonya berulang. Saya tanya tadi, selama proses kita mengidentifikasi udah semua, tapi ada hal yang kita anggap penting. Itu Kalau kita kaitkan dengan pengetahuan nggak ada nih, Iya, ada. Itu menurut kita bagian dari aset. Bagian dari aset. Ini juga bagian lain kan? sangat penting kan. Bu, untuk komunitas praktisinya sudah berjalan. Komunitas praktisi sudah dibentuk. Komunitas untuk Komunitas itu di sekolah. kalau untuk komunitas Atau jangan di sekolah, dengan yang lain. Ada nggak ibu buat satu komunitas? dengan Bu Desi dan Bu Rizka. Berarti komunitas sesama CGP. Sesama CGP, nanti guru-guru di sini kami ajak juga begitu. Begitu kami ajak misalnya untuk ikut ini. Jadi kami tumpahkan lagi komunitasnya di platform dari kami belajar BCS. Jangan lupa kalau setiap komunitas di situ kalau bisa minta digeserkan oleh kepala sekolah. Nanti baru ibu mulai melakukan penentuan di platform dari pembelajaran. Iya, diserahkan dulu sama kepala sekolah. Ini kami lagi rancang juga kan. Jadi semoga saya ingin membuat pelatihan yang telah kita dapatkan dari guru penggerak. Nanti kita buat gurunya masuk ke komunitas praktisi ya, BPM itu ya. Rencananya seperti itu. Oke, oh iya Bu, kemarin yang terakhir kan kita belajar tentang program yang berdampak pada murid. Iya. Kira-kira nih apa rancangan program yang
sudah ada, yaitu komunitas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu program saya. Kenapa Itu saya yang sudah ada atau yang mau dirancang, Bu? mau dirancang? Tapi kalau yang sudah ada, Kalau yang sudah ada di sekolah, yaitu kami membuat gerakan literasi, itu termasuk juga. Kemudian ada gerakan menulis misalnya seperti menulis puisi. Itu saya sudah buat kumpulan puisi, walaupun belum sempat saya ketik. Nanti saya sudah cari email dari penerbit juga, kawan-kawan yang sudah pernah menerbitkan buku. Jadi rencana saya ingin menerbitkan antologi puisi dari SPID Abu Barat. Itu yang sudah saya bangun dengan siswa. Kemudian saya juga sudah membangun dengan siswa, yaitu kumpulan fabel cerita tentang cerita imajinasi yang saya bikin sendiri, siswanya menjadikan satu buku juga. Itu karena saya lagi ikut program guru penggerak, kemudian lagi ikut PPG juga, jadi belum sempat saya itu yang tiga. itu yang sudah saya jalankan. Tapi yang direncanakan tadi apa tadi namanya? Kombinasi komunitas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena saya lihat di sini siswa-siswa di sini sangat sulit dalam berbicara bahasa Indonesia maupun lebih bahasa Inggris. Mereka kata apa aja kata pada misalnya Bu, muka mudah Bu, ibu bahasa Indonesia masih seperti itu. Itu kan keluar di dalam soal ya. Nanti kalau kita bilang ketika ingin merancang program yang tadi apa namanya? Komunitas. Itu kan jadikan yang ibu sukukan tadi ada siswa yang memang belum bisa berbahasa Indonesia. Itu kan bagian dari tantangan. Tantangan dari Itu bagian dari tantangan. Berarti ibu ingin membuat sesuatu mulai dari yang tantangan dulu. Oh, Ya. tantangannya ini anak nggak bisa bahasa Indonesia. Berarti kita buat apa supaya anak bisa? Kan itu. Ya, itu yang saya buat. Memang kami kemarin sempat ajukan juga ke pihak yayasan, pas buat rapat dengan pihak yayasan. Jadi saya bilang sama pihak yayasan, misalnya siswa kita di sini kita terapkan karena yayasan ingin siswa di sini minimal mereka bisa berbicara bahasa Indonesia secara lancar. Kemudian kalau sudah bisa bahasa Indonesia, nanti mereka lebih mudah menerjemahkan apalagi ke dalam bahasa Inggris. Makanya saya buat program Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kemarin kami pernah menghadirkan pelatih dari luar ibu. Bapak itu merupakan seorang pelatih dari UNECLE yang basicnya memang bahasa Inggris, memang ahli di bahasa Inggris. Kami hadirkan ke sini, kemudian siswa-siswa ini dipilih untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris tersebut. Makanya saya buat program Inggris, komunitas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini tantangan bagi saya ingin mewujudkan impian dari pimpinan pesantren itu. Terus apa yang ibu bisa lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, Sebenarnya sudah dijawab tadi. ya sudah terjawab, itu melakukan tantangan saya. Yang pertama, ibu dengan ada tantangan itu salah satunya ibu sudah mengundang kemudian harus Ya. dari pihak lain. saya konfirmasi juga kami ke kepala sekolah ya. Karena kemarin berarti mereka yang tidak ikut ini selama balik lebaran haji ini. Karena ini kan udah ujian kelas 3, udah mau ujian lagi. Kalau sebelumnya memang tiap bulan ada 1 minggu. Kalau nggak salah saya 2 kali dihadirkan sama bapak pelatih itu. Itu yang melatih bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, saya sendiri yang lebih menginginkan siswa. Misalnya saya bantu mereka gitu. Kalau nggak tahu coba buka ini coba. Karena kita untuk share media juga sangat kesulitan siswa di sini. Itu menjadi tantangan bagi saya. Jadi mereka saya bilang coba potongan-potongan Quran misalnya seperti itu. Saya sering bawa potongan-potongan Quran ke mereka. Ini coba baca. Gitu. Memperkuat bahasa Indonesia. Iya, memperkuat bahasa Indonesia gitu. Kalaupun mereka belum mencapai titik bahasa Inggris, tapi setidaknya harapannya di bahasa Indonesia dulu. Di bahasa Indonesia dulu. Nanti kan hanya orang yang terpilih yang mencapai yang bahasa Inggris itu memang dipilih yang tidak bisa membaca mungkin tidak masuk lagi di bahasa Inggris kan harus di bahasa Indonesia dulu. Iya. Tapi mereka sudah sering saya memakai ini pokoknya kalau dalam kelas memang saya wajibkan kalau bicara bahasa Indonesia mesti dendanya 2 menit per hari. Dia ngomong misalnya 2 kali ngomong 2 menit, 1 kali ngomong 1 menit. Jadi dikumpulkan lagi pas nanti buat kuis saya bagikan lagi ke mereka. Jadi asik Bu. Inilah Inggris. Ini sudah lama saya rancang pas kemarin dapat modul ini. Alhamdulillah nanti udah dipikirkan sejak dulu. Kemarin terapnya
tadi kan satunya bagian akhir kan coaching. Iya, Coaching coaching. tarik dulu kan, karena saya nanti itu nunggunya lama, jadi kita tarik dulu proses pasca coachingnya tadi. Kemudian tadi nanti coaching tadi kan jadi aksinya tadi 2023. Sedangkan kami kan mengisi penilaian coachingnya di Institusi Akademik selama untuk kegiatan PI 5. Saya ingatkan Bu, untuk PI 6 nanti berarti Ibu mengisi lagi nih survei tentang kompetensi guru gerak yang diisi dari kepala sekolah, kemudian 5 rekan guru dan CDP, kemudian self evaluasi kemarin. Kemudian ini saya ingat lagi, jangan lupa Bu, ini ada diskusi yang harus dilakukan tentang pemetaan aset yang melibatkan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, kemudian tokoh masyarakat setempat atau yang terlibat dalam diskusi. Jadi notulen hasil diskusinya, kemudian foto kegiatan, kemudian hasil pemetaannya harus Ibu kumpulkan. Jadi nanti ini Ibu lakukan sebelum PI 6. Jadi diskusi pemetaan. Jadi kapan saya lakukan Bu? Setelah lokal 5. Setelah lokal 5. Setelah lokal 5 Ibu melakukan ini. Karena kenapa? Ketika kami PI 6 ini yang akan kami kaji. Ya. Nah, kayak observasi Bu. Ya. Observasi kan Ibu lakukan kemarin. Ya. Begitu kami PI 5 Ibu lakukan coaching untuk paskanya. Ini juga demikian. Jadi sebelum ya Sebelum PI 6. kita bedakan dulu asetnya. Apa saja yang menjadi hasil, nanti saya diskusikan dengan Hasil notulennya, kemudian foto kegiatannya. tua kan. Berarti orang tua yang minta kasih. Oh iya, kemudian siswa juga akan tahu. Ya. Ini bagian dari aset kan? Iya. Kalau saya bilang semua yang mendukung pembelajaran, semua yang mendukung pembelajaran itu bagian dari aset. Saya boleh tuliskan. Oh iya, Ya, bagian dari aset. Ya, seperti tadi kan alumni kan. alumni itu bagian dari aset. Amat saya nggak terlalu ingat Ibu. Habis setelah ruang kolaborasi, oh ini udah masukkan edit lagi kami perbaikan tugas. Baru dengan yang kemarin tidak kami edit lagi ada yang modal manusia, kemudian yang paling bagus adalah kelompok-kelompok lain yaitu yang di bagian modal agama dan budaya itu. Karena itu kita kami semua bisa petakan. Seperti yang terbaik Indonesia paling memang saya petakan benar-benar. Berarti tidak hanya tentang yang berbentuk benda aja, berarti pengetahuan juga termasuk dalam itu. Iya, Begitu. Kita kadang-kadang ada belajar sendiri itu lebih menantang. enggak, justru kita dapat ilmunya ketika melakukan aksi nyatanya. Iya. Kan itu begitu. Waktu buat tugasnya. Misalnya kami diskusi dengan pihak-pihak yayasan tentang aset-aset sekolah itu boleh, udah pernah kita lakukan. Tapi kalau saya dengan ini nanti arahannya kan berbeda. Sekarang kan aset yang mau kita tetapkan kan aset yang sesuai dengan apa yang kita pelajari Bu. Iya. Untuk melakukan itu. Iya. Sekalian nanti Bu sekalian Ibu ke kantor kan minta stempel sama tanda tangan Bu tadi. Ibu siapa namanya? Ibu Mismina. Mudah-mudahan jadi DP ya. Iya. Saya nggak bisa lagi nanti ikut pengajar praktik. Kenapa? Kan nggak bisa lagi nanti kan takutnya memang. Oh iya. Ini terakhir. Karena ini program dari kementerian. Karena Nanti kan ada program lain di kementerian yang bisa dikembangkan. selalu udah dibilang sama pengawas juga sering diajar kita materi jadi pembicara. Oke. Kita belajar lagi. Anak benar-benar tapi saya pikir aku nggak sanggup lagi gimana. Tapi lalu bagus. Karena waktu kita cuma satu ikut. Teman-teman yang lain kan cuma satu ikut, nggak ada yang ikut lagi.
kemarin saya zoom pas zoom terakhir itu Pancasila